Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan menyambut firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita, terambil dari kitab Keluaran pasal 20 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau akan, atau anak-anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hoyanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada perjalanan di bulan ketiga setelah Israel meninggalkan Mesir, meninggalkan tanah perbudakan, mereka berhenti dan berkemah di sekitar Gurun Sinai. Pada saat itulah Allah memanggil Musa untuk naik ke puncak Gunung Sinai guna menerima hukum-hukum Tuhan sebagai pedoman hidup umat Israel. Sebelumnya Allah sudah memberitahukan bahwa firman yang diberikan kepada umat Israel adalah sebagai tuntunan kehidupan mereka dalam meneruskan perjalanan menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan pada pasal 19 ayat 8 bangsa itu telah memberi jawab serentak yang berbunyi, segala yang difirmankan oleh Tuhan akan kami laksanakan. Walaupun di kemudian hari bangsa itu melanggarnya juga, sehingga bangsa itu dihukum berulang kali. Tetapi dalam nas ini yang diperlihatkan adalah tentang pemberian 10 dasar titah kepada Musa yang diperintahkan harus dilaksanakan seluruh umat Israel. Menurut para ahli teologi Perjanjian Lama, kelima kitab Musa itu, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, dikenal dan disebut sebagai kitab Torah atau kitab Taurat maupun kitab hukum. Namun dalam Keluaran pasal 20 ini mempunyai kekhususan, yakni Keluaran pasal 20 ini menuliskan ke-10 firman atau dasar titah yang diterima Musa dari Tuhan Allah dan tertulis di 2 loh batu. Loh batu pertama menuliskan hukum yang pertama sampai ke-4, dan loh batu kedua menuliskan hukum kelima sampai ke-10. Hukum-hukum itu disimpulkan oleh Tuhan Yesus dengan hukum kasih yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Hal itu juga tercermin di dalam salib. Garis vertikal menunjukkan kasih kepada Allah di atas segala-galanya, sedangkan garis horizontal atau mendatar menunjukkan kasih kepada sesama sebagai manusia. Saudara-saudara, bila memperhatikan urutan penetapan dasar titah ini, maka kita akan melihat bahwa yang menjadi pertama dan terutama diketahui adalah pengakuan akan Allah. Pengakuan akan Allah yang sudah berbuat banyak menolong umatnya.
sehingga mereka terbebas dari perbudakan dan mereka boleh bangkit menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka tanpa harus tunduk kepada kekuasaan bangsa penjajah. Hal berikut yang mesti dilihat adalah suatu penyataan bahwa Allah tidak mau diduakan, tidak mau dijadikan menjadi salah satu Tuhan, melainkan Dia mau agar umatnya mengaku Dia satu-satunya Tuhan dan Allah mereka. Pelanggaran terhadap hukum ini mengakibatkan penderitaan mereka hingga generasi berikutnya. Secara praktis juga dituntut dari umat untuk tidak bertindak sembarangan melalui kata dan perbuatan dengan mempermainkan nama Tuhan Allah. Umat dituntut dengan setia beribadah kepada Tuhan menjadi bukti kasih mereka kepada Tuhan. Tuntutan yang terutama hendak disampaikan nas ini adalah bagaimana umat Israel menyadari bahwa mereka telah dipilih dan dijadikan Tuhan Allah menjadi umat pilihannya di dalam rangka penyataan dirinya kepada dunia bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya haruslah juga mengasihinya. Dalam rangka mengasihi Allah itulah dituliskan hukum yang pertama sampai keempat. Tertulis di loh batu pertama seperti telah disebutkan di atas tadi. Jadi bagaimana kita melihat kasih Allah kepada kita dan yang kita sambut dengan kasih kita kepada Allah. Itulah inti pokok yang akan diberitakan pada naskobah kita di hari Minggu ini. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel menggunakan hukum Taurat ini sangat ketat dan memperhatikan setiap kata maupun kalimat yang terdapat di dalamnya. Menurut pemahaman Israel, dengan melaksanakan hukum Taurat sedemikian secara utuh, mereka akan beroleh keselamatan dari Tuhan. Tetapi bagi kita orang-orang Kristen, diajarkan untuk tidak menjadikan Taurat sebagai landasan pengharapan guna memperoleh janji keselamatan atau janji anugerah Tuhan. Namun, hukum yang disampaikan oleh Tuhan bagi kita, bahwa bukan berarti hukum Taurat itu tidak perlu dan harus kita buang. Hukum Taurat itu tetap kita butuhkan karena berguna memberi manusia kesadaran akan dosa dan pelanggaran kita pada kehendak Tuhan. Menyangkut tindakan kita sehari-hari, harus bisa dibuktikan bahwa kita taat kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan tiap-tiap hari merupakan perwujudan dari jati diri kita sendiri secara keseluruhan. Artinya, dalam tindakan kita, dari situlah kita dikenal sebagai orang-orang beriman atau orang-orang tidak beriman. Oleh karena itu, dasar kita tetap kita perlukan dan perlu tetap kita perdengarkan kepada kita, supaya dunia tetap mawas diri terhadap roh-roh zaman ini. Mengasihi Allah haruslah kita buktikan melalui ketaatan kita melakukan kehendaknya sebagai buah dari iman kita itu sendiri. Karena iman adalah perbuatan, bukan sekadar rumus yang perlu diketahui. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, ajarilah kami dan kuatkanlah kami untuk hidup taat kepada hukum-hukum-Mu lewat perilaku keseharian kami. Itulah sebagai bukti bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu, karena Engkau Allah kami yang telah lebih dahulu menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Bahkan hidup yang kami jalani pada saat ini merupakan anugerah-Mu belaka. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu dan firman-Mu yang baru saja kami dengar. Biarlah itu menguasai hati dan pikiran kami untuk melangkah ke depan dengan pola hidup yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.